A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama 'alaina ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah, dimudahkan langkah kaki kita. Alhamdulillah kita bisa salat subuh berjamaah ke masjid. Diberikan kita karunia, diberikan kita waktu. Alhamdulillah kita bisa i'tikaf menunggu waktu syuruk sambil kita mengaji membaca tafsir Al-Quran. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan harus terus kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah dan ajaran beliau. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini, anak-anak kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, mudah-mudahan nanti di yaumil akhir diberikan syafaat oleh baginda Nabi hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita membaca tafsir Al-Qur'anul Azim. Kita sudah sampai pada ayat berapa, Pak? Terakhir ayat berapa? Kalau di saya ayat terakhir yang kita baca itu adalah 23-24. Pagi ini ayat yang ke-25. Boleh dibuka Al-Qur'annya, boleh dibuka tafsirnya. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Wa basyiril ladzina amanu, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan yang beramal soleh. Apa kabar gembiranya? Anna lahum jannat tajri min tahtihal anhar, bahwa sesungguhnya Allah menyediakan bagi mereka surga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa, ketika mereka diberikan rezeki dari buah-buahan, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl, mereka berkata, inilah dulu rezeki yang diberikan kepada kami sebelumnya. Wa utu bihi mutasyabiha, ya mirip-miriplah, mereka mendatangkan yang mirip-mirip. Walahum fiha azwajum mutahharah, dan Allah menyediakan juga bagi mereka di dalamnya istri-istri yang suci. Wahum fiha khalidun, dan mereka di dalamnya khalidun, kekal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus ulang kembali
pembahasan sebelumnya. Karena memang ayat Al-Quran itu dari satu ke satu itu saling berkaitan. Dia sangkut bersangkut. Awal Al-Baqarah ayat 1 sampai 20 itu Allah bercerita tentang 3 model manusia. Bercerita tentang orang beriman, bercerita tentang orang kafir, bercerita tentang orang munafik. Ciri-cirinya Allah sebutkan. Ayat 1 sampai 5 Allah cirikan tentang orang yang beriman. Ayat 6 dan 7 ya, Allah cirikan di dalamnya tentang orang kafir. Ayat 8 sampai 20 itu Allah bercerita tentang tanda-tanda orang munafik. Selesai bercerita tentang 3 pembagian manusia, ayat 21-22 Allah kemudian ya bahasanya mungkin menyuruh kita bercerita tentang uluhiyah beliau, sifat ketuhanan beliau, bagaimana kita harus menyembah Allah ya. Allah yang kasih kita rezeki, Allah yang ciptakan kita, maka kita harus menyembah Allah. Ayat 21-22. Ayat 23-24 setelah bercerita tentang bagaimana kita harus menyembah Allah, Allah cerita tentang baginda Nabi, tentang kerasulan. Jadi 21-22 tentang uluhiyah, tentang ketuhanan. 23-24 berbicara tentang kerasulan. Bagaimana kita harus beriman kepada Rasul, beriman kepada Al-Quran. Kalau kalian nggak percaya kepada Al-Quran, datangkan 1 surat saja. Boleh yang panjang, boleh yang pendek. Datangkan 1 surat saja. Kumpulkan siapapun yang kalian inginkan. Ya. Kumpulkan sekutu-sekutu kalian. Maka kalian tidak akan bisa mendatangkannya. Ya. Tidak akan pernah bisa. Ya. Ya. Dikatakan itu fa illam taf'alu walan taf'alu. Tak pernah bisa dan tak akan pernah bisa. Tak bisa dan tak akan pernah bisa. Lalu kemudian di ujung ayat Allah katakan, ya, takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya Allah ciptakan dari manusia dan batu. Yang mana neraka itu diciptakan untuk orang-orang kafir. Nah, di ayat 25 ini, setelah Allah bercerita tentang neraka, maka kemudian Allah bercerita tentang surga. Memang begitulah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini dalam bahasa Arabnya, salah satu penamaan Al-Quran itu disebut dengan Al-Masani. Al-Masani itu artinya saling atau dua. Maka di dunia ini Allah ciptakan segala dua. Ada siang, ada malam. Ada kebahagiaan, ada kesedihan. Ada panjang, ada pendek. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada surga, ada neraka. Makanya di dalam Al-Quran itu, setelah berbicara tentang surga, biasanya diceritakan tentang neraka. Setelah bicara tentang orang beriman, berbicara tentang orang kafir. Begitu Al-Quran. Nah, makanya ketika ayat 24 berbicara tentang orang kafir, maka ayat 25-nya bercerita tentang orang beriman. Ketika ayat 24 bicara tentang neraka, maka ayat 25 ini berbicara tentang surga. Nah, makanya Al-Quran itu disebut dengan Al-Masani.
Ya. Jadi sebaliknya atau lawannya, itulah bahasanya. Jadi ayat 25 ini Allah berbicara tentang surga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dan berikanlah kabar gembira. Nah, untuk siapa? Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Untuk orang beriman dan beramal saleh. Apa kabar gembiranya? Annalahum jannat, sesungguhnya Allah menyediakan bagi mereka surga. Nah, setelah kita tahu bahwa neraka sudah diciptakan saat sekarang ini, ternyata surga pun sudah Allah ciptakan. Jadi surga sudah ada, penghuninya yang belum. Nah, surga itu sudah ada. Neraka sudah ada. Nah, surga ini kata Allah, ai Muhammad kasih kabar gembira, Allah sudah ciptakan surga untuk siapa? Lilladzina amanu wa 'amilus shalihat, untuk orang beriman dan beramal saleh. Jadi penghuni surga itu syaratnya beriman dan beramal saleh. Enggak bisa beriman saja tanpa beramal soleh. Enggak bisa beramal soleh saja tanpa iman. Nah, ini yang menjadi poin dasar bagi kita. Jadi syaratnya itu adalah beriman dan beramal soleh. Nah, tak terasa sekarang ini kan kita bulan Maulid. Ya, tanggal 14 Rabiul Awal hari ini. Saya hanya ingin menyampaikan sedikit tentang Maulid ini, karena berkaitan juga nih sama iman dan amal soleh. Kalau bicara tentang Maulid, biasanya kalau ada perayaan Maulid itu bicara tentang bagaimana kehidupan Nabi, bagaimana nyontoh Nabi, jadikan Nabi sebagai suri tauladan. Itu aja cerita kita. Tapi saya ingin tekankan, Nabi itu paling tidak punya sifat-sifat wajib. Apa sifat wajib Nabi? Apa sifat wajib Nabi? Sifat wajib Nabi itu paling tidak 4. Apa itu? Siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Kalau kita tak bisa contoh semua sifat Nabi, paling tidak sifat Nabi yang wajib ini kita contoh dalam kehidupan kita. Siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Bagaimana siddiqnya Nabi? Apa itu siddiq? Benar. Apanya yang benar? Siddiq qaulihi, benar perkataannya. Jadi kalau mau jadi ikut Nabi, jadikan Nabi sebagai contoh suri tauladan, itu ya harus benar perkataannya, jujur orangnya, ya, baik perkataannya. Tapi tak hanya siddiq qaulnya saja, benar perkataannya saja, tetapi harus benar imannya. Makanya kita belajar tauhid, ya, biar iman kita benar. Makanya lilladzina amanu, orang-orang beriman harus benar imannya, dan imannya harus sama seperti iman Nabi. Nah, jadi surga ini kan untuk orang yang beriman, tapi imannya harus benar. Nah, benar imannya, benar amalnya. Ya, lilladzina amanu wa amilus shalihat, benar amalnya.
Makanya kita belajar fikih supaya amal kita, syariat kita tuh benar. Jangan sampai kita sholat tapi sholatnya nggak benar, amalnya nggak benar. Makanya kita belajar tuh. Jadi siddiq itu tidak hanya benar perkataan, tetapi benar imannya, benar amalnya, benar akhlaknya. Makanya kalau ada orang ya ketemu sama orang lain mukanya masem gitu, nggak ada senyum-senyumnya, tapi ngaku sebagai umat Nabi Muhammad, ya enggak lah. Umat Nabi Muhammad tuh kalau ketemu orang senyum, mukanya ramah, baik orangnya. Berteman dengan siapa saja, itu umat Nabi Muhammad. Benar akhlaknya. Jadi kita contoh Nabi, siddiq dalam sifat siddiq Nabi. Benar boleh. Makanya orang beriman tuh imannya harus benar, amalnya harus benar. Dan nggak bisa iman saja tanpa amal, nggak bisa amal saja tanpa iman. Siddiq. Lalu amanah. Bagaimana amanah? Amanah itu menggunakan apa yang diberikan sebaik-baiknya. Allah kasih mata sama kita, kita gunakan untuk kebaikan, itu amanah. Allah kasih tangan, kita gunakan untuk kebaikan, itu amanah. Allah kasih harta, kita gunakan untuk kebaikan, itu amanah. Allah kasih rumah, kita gunakan untuk kebaikan, itu amanah. Tapi selama tangan kita dikasih, mata kita dikasih, tapi tidak kita gunakan untuk taat kepada Allah, itu tidak amanah. Harta dikasih Allah sama kita, tapi kita gunakan untuk sesuatu yang dilarang oleh Allah, berarti tidak amanah. Siddiq amanah. Fatana, cerdas. Orang beriman harus cerdas. Bagaimana orang beriman yang cerdas itu? Orang beriman yang cerdas itu, orang kalau cerdas, kata Buya Mufassir itu, ya, Buya Mufassir Banten itu, orang yang cerdas itu paling tidak dia syaratnya 3. Yang pertama kata beliau akalul halal. Orang yang cerdas itu makanannya halal. Kenapa? Karena dia paham betul kalau makanan nggak halal itu akan membawa ke neraka. Dia akan bersifat buruk. Dia akan ada hal-hal yang kalau makanan halal itu membuat kita jatuh kepada yang diharamkan, kepada dosa. Yang kedua kata beliau, orang yang cerdas itu tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Nggak ada orang yang cerdas itu dia bermaksiat, nggak ada. Karena orang yang cerdas itu paham betul, ya, kalau maksiat itu akan membawa dia ke dalam penderitaan dunia akhirat. Ya. Kebahagiaan dunia akhirat hanya bisa didapatkan ketika taat kepada Allah dan Rasul. Hanya dengan itu. Itulah kebahagiaan sejati, bukan yang lain. Tapi ada kenikmatan dunia, maksiat kan nikmat? Enggak ada maksiat itu nikmatnya sama sekali. Kalaupun nikmatnya sebentar, dan itu nikmat yang dibungkus oleh nafsu, bukan nikmat yang hakiki. Mungkin nikmatnya sejam, 2 jam, setahun, 2 tahun, kalau itu berupa pangkat jabatan. Tapi setelahnya kamu terima azabnya. Ya. Makanya dalam Al-Quran, ya, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Sesungguhnya orang yang sungguh di situ, faqad, sungguh, ya, orang yang taat kepada Allah dan Rasul, faqad faza fawzan azima, maka sungguh dialah yang mendapatkan kemenangan yang besar. Jadi kemenangan sejati baru bisa kita dapatkan kalau kita taat sama Allah dan Rasul. Jadi orang cerdas itu tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Yang terakhir, tabligh. Tabligh itu menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul, bukan apa yang dalam benak kita, dalam hawa nafsu kita, dalam pikiran kita. Tapi kita nggak bahas itu. Tapi poin yang ingin saya sampaikan itu adalah
Basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Sampaikan kabar gembira kepada orang yang benar imannya, benar amal solehnya. Apa? Annalahum jannat, bahwa sesungguhnya Allah telah menyiapkan untuk mereka surga. Jadi sudah Allah siapkan surga untuk kita, orang yang beriman dan beramal soleh. Ya. Surganya bagaimana? Ada ciri-cirinya. Salah satu cirinya adalah tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ketika para ulama, ya, dalam banyak riwayat, ya, dalam hadis-hadis yang cukup terkenal, contohnya dari hadis Haddatsana Asad bin Musa, Haddatsana Ibnu Sauban, an Ata bin Qurrah, an Abdullah bin Damrah, an Abi Hurairah qala. Dari Abu Hurairah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anharul jannah tufajjaru min tahti tilal atau min tahti jibal al-misk. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan ayat ini, mengalir di bawahnya sungai-sungai itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di surga itu ada sungai-sungai yang mengalir, ya, tufajjaru min tahti tilal, yang mengalir di bawah kaki gunung. Jadi kira-kira surga itu ada bukitnya, ya. Dari bukit itu tufajjiru anhar, keluar sungai-sungai. Jadi mengalir dari bukit itu sungai, ya, min tahtil jibal, ya. Jadi ada sungai yang mengalir dari bawah gunung. Ya. Ya, kata para ulama, al-misk, ya. Gunung itu gunung pohon kasturi. Jadi lihat pemandangan yang indah itu, ada gunungnya, ada sungainya. Kira-kira surga itu kayak gitu. Tapi seperti apa keindahannya? Sama seperti yang kita bayangkan? Tidak. Karena surga itu tidak pernah terpikirkan oleh akal manusia. Keindahannya, kenikmatannya tak pernah bisa dipikirkan oleh akal saja, enggak. Tapi kira-kira seperti itu. Ada bukitnya, ya, bukitnya dari bukit kasturi, dari bukit itu keluar sungai-sungai. Adem, nikmat. Lalu kemudian tidak hanya ada sungai-sungai yang mengalir, ya. Kullama ruziku minha min thamaratir rizqa, ya. Tak kala mereka diberi rezeki dari buah-buahan. Berarti nanti di surga itu ada buah-buahan. Kita dikasih makanan, dikasih rezeki seperti berupa buah-buahan. Apa kata kita waktu itu? Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl, ya. Inilah rezeki yang sebelumnya kami diberikan di dunia. Jadi kira-kira ketika nanti, kata para ulama, ada bidadari-bidadari yang yang melayani kita, lalu kita diberikan buah. Buahnya persis seperti buah yang ada di dunia ini. Ada mangga, ada rambutan, ada macam-macam buah. Lalu kita ngomong, ini dulu buah yang Allah kasih kepada kami di dunia ini. Itu kata kita. Lalu wa utubihi mutasyabiha. Kata para malaikat, betul itu sama seperti buah di dunia dulu yang kalian makan, tapi mirip, serupa, rasanya enggak sama. Gimana rasanya? Rasanya jauh lebih nikmat dari rasa buah yang ada di dunia ini. Tapi bagaimana nikmatnya?
tak pernah terpikirkan oleh akal manusia. Jadi nanti di surga kita diberikan buah-buahan yang mirip sama seperti buah di dunia ini, ya, tapi rasanya beda. Nah, rasanya beda. Nah, itu nikmat. Ya. Ya, kata para malaikat, makanlah. Ya. Bentuknya sama, tetapi rasanya berbeda. Nah. Yusabbihu ba'duhu ba'dah wa yahtalifu fit ta'am. Itu bahasanya. Ya. Bentuknya sama, tetapi rasanya berbeda. Lalu tidak hanya buah yang kita dikasih, ya. Ini yang paling biasanya ditunggu. Walahum fiha azwajum mutahharah. Di dalamnya Allah juga sudah siapkan buat kita istri-istri yang suci. Nah, qala minal haid wal ghaid wan nahaah wal badaq. Ya. Maksudnya kata Imam Mujahid, ya, suci dari apa? Suci itu mutahharah itu kata Imam Mujahid, ya, suci dari haid, suci dari buang air besar, buang air kecil, enggak ada dahaknya, enggak ada ingusnya, enggak ada ludahnya, enggak ada air mandinya, enggak ada beranak. Mutahharah, suci dari najis dan kotoran. Jadi istri kita di sana nanti, pasangan-pasangan kita, bidadari-bidadari yang melayani kita, itu nggak ada buang air besarnya, nggak ada buang air kecilnya, nggak ada ludahnya, nggak ada dahaknya, nggak ada kotorannya, nggak beranak. Ini nikmat yang disebut dengan azwajum mutahharah, ya, istri-istri yang suci. Ya, sama seperti diriwayatkan oleh Imam Zaid ibnu Aslam, beliau mengatakan mutahharah di sini itu tak pernah haid, sama dulu yang yang terjadi kepada Siti Hawa. Siti Hawa, istrinya Nabi Adam alaihissalam, pertama kali diciptakan itu mutahharah, nggak pernah haid. Jadi nggak ada haidnya. Lalu jadi Allah ciptakan dalam keadaan suci. Lalu ketika beliau memakan buah khuldi atau melukai pohon khuldi itu, maka baru kemudian beliau berdarah. Karena beliau melukai pohon khuldi itu, maka keluar darahnya. Begitu kata Zaid ibn Aslam. Jadi kalau ditanya, ya kenapa perempuan haid? Ya karena istilahnya karena pohon khuldi itu terluka oleh Siti Hawa. Nah, itu hanya riwayat yang gharib, ya, yang agak aneh memang, tapi itu ada disebutkan dalam kitab-kitab. Jadi di surga itu tidak ada yang haid, suci, kapan saja bisa. Lalu kemudian nikmat itu di ujungnya walahum fiha khalidun, dan mereka di dalamnya kekal. Inilah nikmat yang sesungguhnya. Jadi kesempurnaan kebahagiaan itu, kesempurnaan kenikmatan itu, khalidun, kekal. Ini nikmat yang sempurnanya itu karena kekal. Kesempurnaan itu karena kekal.
kita disediakan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, diberikan buah-buahan, nikmat yang luar biasa, diberikan istri-istri yang suci, dan itu menjadi sebuah kebahagiaan yang sempurna. Kenapa? Karena kekal selama-lamanya. Karena kekal selama-lamanya. Kalau kita diberikan nikmat di dunia ini nggak ada jaminan kekalnya, nggak ada jaminannya bisa sampai mati, itu nggak ada. Kalau kita punya uang 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, ratusan miliar, kalau Allah ingin dalam sehari 2 hari bisa hilang, bisa hilang. Ya. Bisa aja kan kita kota dewan, tiba-tiba rumah kita diseruduk sama masyarakat, diambil, dijarah umpama. Ya mudah saja bagi Allah kalau Allah ingin. Ya. Bisa saja rumah kita yang kita bangun bagus miliaran itu ya dalam sekejap hilang, terbakar. Nggak ada jaminan kekalnya. Tetapi kalau di surga kekal abadi. Itulah kesempurnaan nikmat itu. Kita tahu bahwa semua kebahagiaan yang kita dapatkan di surga itu tak ada habisnya, tak pernah terputus, abadi. Itulah kesempurnaan kebahagiaan itu. Makanya jangan korbankan kebahagiaan yang abadi itu demi kebahagiaan yang sementara di dunia ini. Jangan korbankan akhirat kita hanya demi kebahagiaan dunia yang sebentar. Ini kadang kita cara pikir orang cerdas itu. Itu balik lagi tuh. Orang yang cerdas itu dia nggak mau ngorbanin akhiratnya demi dunianya yang sebentar. Sebentar dunia kita ini, Pak. Sebentar. Coba kalau kita pikir, berapa lama kita umat Nabi Muhammad ini hidup? 60 tahun, 70 tahun. Ya. Kalau yang usia sekarang mulai 50 tahun, 55 tahun gitu, itu nggak lama lagi, Pak. Usia nggak ada yang tahu, Ustaz. Betul nggak ada yang tahu, tapi standarnya sudah kira-kira sekitar 60 tahun, 70 tahun. Jadi kalau kita pikirkan itu, coba bayangkan. Ya, 60 tahun tuh kalau kita bagi, masa anak-anak sampai remaja itu 15 tahun. Lalu kemudian tidur, anggaplah 1/3, 8 jam sehari, umpama. Berarti 15. Sisa 30 tahun. Ya kira-kira kita hidup itu 10.000 hari lah. Itu kalau kita usia sampai 60 tahun. 10.000 hari lah. Ya 30 kali 365 kan. Berarti 10.000 hari. Jadi berlalu 1 hari. Berarti udah kurang jatahnya itu. Kalau kita sengsara selama 10.000 hari itu sengsaranya sebentar, nggak lama. Maka jangan kita korbankan yang sebentar ini untuk yang kebahagiaan hakiki yang abadi di sana itu, yang selama-lamanya itu. Apalagi kenikmatannya cuma sejam, 2 jam, 3 jam. Sehari 2 hari. Mau kita korbankan akhirat kita, kebahagiaan yang kekal abadi itu untuk kenikmatan yang sebentar ini. Ini harus jadi perhatian khusus kita. Makanya kata Nabi, al-qayyisu man dana nafsahu wa alima lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya, lalu kemudian dia mempersiapkan dirinya untuk hari akhirat. Dulu di zaman Nabi Nuh alaihissalam
Ada seorang ibu yang menangisi putranya. Ada seorang ibu yang menangisi putranya. Apa kata ibu itu kepada Nabi Nuh? Nabi Nuh, lihatlah si ibu itu nangis kejer lah, nangis ngelihat nangisnya luar biasa lah nangisnya gitu. Lalu Nabi Nuh bertanya kepada sang ibu, berapa usia anakmu yang kamu tangisi itu? Apa kata si ibu? Anak saya itu meninggal usia muda, 300 tahun. 300 tahun dia hidup, ya, ditangisi oleh ibunya. Lalu kemudian apa kata Nabi Nuh sallallahu alaihi wasallam untuk menyenangkan hati si ibu? Apa kata Nabi Nuh? Ya, asal kamu tahu, wahai ibu, nanti di akhir zaman akan ada orang yang usianya justru hanya 60 tahun. Anakmu sudah 300 tahun. Lalu sang ibu berkata, oh iya? Ya. Oh iya kah? Katanya. Ada orang yang hidupnya sesingkat itu. Ada orang yang hidupnya sesingkat itu, kata sang ibu. Kata Nabi Nuh, iya. Ada orang yang hidupnya cuma 60 tahun. Lalu sang ibu berkata, kalau saya hidup di zaman itu, kalau saya hidup cuma 60 tahun, kata si ibu, maka saya tidak akan bermaksiat. Ya. Kalau hidup saya cuma singkat seperti itu, saya hanya akan taat saja kepada Allah. Lalu apa kata Nabi Nuh? Tapi sayang, mereka justru umat yang usianya 60 tahun itu banyak yang bermaksiat kepada Allah. Lalu apa kata sang ibu itu, ya kan? Apakah mereka berbondong-bondong mencintai dunia? Hanya yang sebentar beberapa hari itu. Apa kata Nabi Nuh? Iya. Mereka berkejar-kejar mencari dunia tanpa memikirkan akhirat. Mereka berdebat tentang hal-hal yang enggak perlu. Mereka membangun rumah, membeli kendaraan, banyak-banyak dibeli. Ya. Padahal itu semua kalau ditinggalkan. Ya sama kayak kita hari ini. Ya, kita cicil rumah 20 tahun, 30 tahun kita cicil rumah gitu kan. Ya, rumah lunas, kita meninggal. Iya. Jadi itulah. Kita memperebutkan kehidupan yang sebentar ini. Kita terlalu mengejar dunia, tapi pada akhir kita lupa bahwa semua akan kita tinggalkan. Apa kata sang ibu? Kalau saya hidup di zaman itu, maka saya akan fokus ibadah saja. Ya, saya akan fokus ibadah saja. Biarlah rumah saya menjadi kuburan saya. Gubuk kecil saja udah, saya akan ibadah saja di sana. Cuma 60 tahun kok, katanya. Maka poinnya adalah jangan kita korbankan kebahagiaan yang kekal tadi. Nah, kenikmatan yang kekal itu, karena surga itu kenapa menjadi kebahagiaan yang sempurna? Karena dia kekal abadi. Maka jangan kita korbankan kebahagiaan yang kekal abadi itu ya demi kebahagiaan di dunia yang sementara, yang maaf apabila itu dilakukan didapatkan dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka harus kita wanti-wanti. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pagi ini kita berbicara tentang surga. Paling tidak ya ada 3 hal yang kita dapatkan di surga itu. Surga itu mengalir dari bawah sungai-sungai, ada sungai-sungainya, ada bukitnya. Enak itu. Kemudian di dalamnya ada kita dikasih buah-buahan.
Yang buah-buahannya mirip sama seperti di dunia, tapi rasanya nikmat yang luar biasa. Yang ketiga, surga itu di dalamnya ada azwajum mutahharah, ada istri-istri yang suci yang akan menemani kita, yang nggak ada haidnya, nggak ada dahaknya, nggak ada yang buang air besarnya, nggak ada buang air kecilnya, nggak ada ingusnya, nggak ada. Dan kebahagiaan itu khalidun, kekal. Nah, inilah kebahagiaan yang sempurna. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga semuanya, hendaknya amin ya rabbal alamin. Saya ingat kata Nabi SAW, Nabi itu pernah berkata, kullu ummati dakhalal jannah, seluruh umatku pasti masuk surga. Jadi kita umat Nabi Muhammad ini semuanya masuk surga, ya. Kata Nabi, kullu ummati dakhalal jannah, seluruh umatku pasti masuk surga, illa, kecuali man aba, kecuali yang enggak mau, yang enggan. Jadi seluruh umat Nabi Muhammad pasti masuk surga kecuali yang enggak mau. Wa may ya'ba ya Rasulullah, ditanya oleh para sahabat, siapa yang enggan, siapa yang enggak mau itu ya Rasul? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku masuk surga, siapa yang maksiat kepadaku maka dia adalah yang enggan, yang enggak mau. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang enggak mau masuk surga. Jadi hidup ini enggak ada pilihan. Pilihannya cuma satu, masuk surga. Enggak ada pilihan lain. Enggak ada pilihan saya masuk neraka dulu sebentar, enggak ada itu. Enggak ada pilihan itu. Jadi pilihan hidup hanya masuk surga. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Kalau ada yang mau ditanyakan 1-2 pertanyaan boleh. Waktu suruk sekitar 6 menit lagi. Kalau ada yang mau bertanya 1-2 pertanyaan boleh. Tat mau tanya, tapi ini berkaitan dengan ayat 24 yang jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan membuatnya. Al-Quran ya. Pernah nggak dalam sejarah itu ada orang Islam, bukan orang kafir, orang Islam yang mencoba? Kita aja. Dalam kitab tafsir ini itu yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir ini, kalau orang Islam nggak ada. Kenapa? Karena nggak terfikirkan. Jadi salah satu mukjizat Al-Quran itu adalah, ya, kalau ada orang yang berusaha untuk membuat tandingannya, contoh nih, wah saya biasanya kan orang kafir ya. Orang kafir yang berusaha mencari kelemahan Al-Quran, salah satu mukjizat Al-Quran itu kan nggak bisa dibuat tandingannya. Jadi orang kafir tuh kira-kira gini, malam hari ini, wah saya mau buat tandingan Al-Quran. Nah, saya akan buat satu surat yang mirip lah sama surat-surat ini gitu. Dia terfikir tuh malamnya. Besok paginya lupa dia. Dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak jadi-jadi. Nggak jadi-jadi. Jadi nggak pernah nggak pernah ada dan tak akan pernah ada. Tapi mencoba pernah. Ya, yang seperti umpamanya Musailamah Al-Kadzab, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Amr bin As itu, beliau pernah ketemu sama Musailamah sebelum istilahnya dulu sebelum Islam itu beliau pernah ketemu dan bertanya tentang, ya makanya Musailamah tuh istilahnya bercerita itu. Ya, beliau pernah buat ayat-ayat itu, ya. Inna atainaka difda itu. Nah, tapi kalau orang Islam dari orang riwayat enggak ada, lupa. Ya, jadi dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kitab ini penjelasannya begitu. Dan setahu saya itu memang kalau orang Islam belum ada. Enggak ada. Karena betul-betul yakin bahwa ya enggak akan bisa.
Karena itulah kemujizatan Al-Quran. Allah yang makanya Al-Quran itu adalah mukjizatnya Nabi SAW yang terbesar. Jadi orang yang membaca Al-Quran, orang yang memahami isinya, terus membaca diksi-diksi Arabnya, dia akan paham betul bahwa ini bukanlah ciptaan manusia. Dari segi bahasa, dari segi pilihan katanya, dari segi sangkut bersangkutnya, dari segi semuanya, dari seluruh segi, dia akan paham, oh ini bukan ciptaan manusia. Dari keindahannya, dari kemudahan lidah mengucapkannya, ya, ini bukan ciptaan manusia. Jadi biasanya orang yang semakin dia belajar Al-Quran, maka dia semakin yakin ini adalah dari Allah. Makanya banyak orang-orang orientalis itu yang ketika mereka mempelajari Al-Quran, ujung-ujungnya masuk Islam. Ujung-ujungnya masuk Islam. Kenapa? Karena dia, wah iya, kok bisa kayak gini? Kita tak bicara Al-Quran mengabarkan sesuatu yang gaib, ya, sesuatu yang belum terjadi sudah ada gitu, sudah akan terjadi gitu. Tetapi Al-Quran memang begitu. Jadi nggak ada yang bisa membuat, dan nggak akan pernah bisa. Makanya orang Islam nggak akan mencoba itu, nggak ada. Nggak mau dia nyoba. Gitu kira-kira Pak. Jadi kalau ditanya apakah ada riwayatnya orang Islam yang berusaha membuat tandingan Al-Quran, nggak ada. Baik, karena waktu suruk sudah lewat. Terima kasih Bapak-bapak semua. Pagi ini kita baca satu ayat, yaitu berbicara tentang surga. Yang surga itu kenikmatannya tak pernah terpikirkan oleh akal, tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan itu kekal abadi. Maka jangan kita korbankan kebahagiaan yang hakiki itu, kebahagiaan yang abadi itu untuk kesenangan sementara dunia ini yang pasti juga akan kita tinggalkan. Maka tak ada kebaikan kecuali taat kepada Allah dan Rasul. Orang yang cerdas pasti taat Allah dan Rasul. Terima kasih banyak. Yang benar dari Allah, yang salah kesalahan saya sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.